Habib Rizik sudah menjalani hukuman sanksi administratif, sehingga semestinya tidak boleh lagi ditetapkan tersangka karena itu azasnya nabis in idem. Seseorang tidak boleh dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Termohon 1 melaksanakan gelar perkara, yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyidik untuk merekomendasikan agar tahapan penyelidikan ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian termohon 1 membuat laporan polisi model A nomor .2 LP garing 1304 garing 11 Romawi garing yang .2.5 garing 2020 garing SPKT PMJ tanggal 5 November 2020 dengan terlapor saudara Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Bahwa dengan demikian hal ini bukanlah inkonsistensi yang terjadi sebagaimana dalil pemohon, melainkan suatu rangkaian ketentuan kesatuan proses antara penyidikan dan penyidikan yang menunjuk pada suatu kondisi terdapatnya hubungan antara keduanya, karena dapat diyakini berdasarkan fakta hukum telah terjadi peristiwa pidana sehingga dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya yakni penyidikan. Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Habib Rizik Syihab atas penetapan tersangka penghasutan yang berujung menimbulkan kerumunan di Petamburan 14 November lalu. Agenda siang hari ini ialah penyerahan bukti tertulis baik dari pemohon atau termohon. Pihak pemohon yakni Habib Rizik tidak hadir dalam persidangan dan hanya diwakili tim kuasa hukumnya. Sidang sendiri baru dimulai sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Umar Sunaji, PN Jakarta Selatan, Rabu 16 Januari 2021. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab selaku pemohon dan kuasa hukum Polda Metro Jaya selaku termohon sudah menyiapkan sejumlah bukti tertulis. Sidang yang kembali dipimpin Hakim Ahmad Sahyuti memanggil kedua belah pihak untuk menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki secara tertulis. Kedua belah pihak diminta bergantian menyerahkan dokumen-dokumen kepada Hakim pra-peradilan. Kuasa hukum Habib Rizik terlihat mendapat giliran pertama menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa tumpukan kertas. Terlihat pula sejumlah bukti berupa dokumen diserahkan ke Hakim. Setelah kuasa hukum Habib Rizik, giliran kuasa hukum Polda Metro Jaya menyerahkan bukti-bukti tertulis. Pemandangan yang menyorot perhatian itu karena bukti yang disodorkan melalui satu buah koper berwarna coklat dibawa ke depan Hakim pra-peradilan. Terlihat dua orang membuka koper tersebut, selanjutnya dokumen yang ada di dalam koper itu diserahkan ke Hakim. Pihak Habib Rizik juga menyaksikan proses penyerahan bukti tertulis dari Polda Metro Jaya tersebut. Hingga saat ini sidang pra-peradilan masih diskors selama 30 menit dan dilanjutkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepolisian mempertahankan dalil penghasutan dalam pasal 160 KUHP sebagai landasan untuk penetapan tersangka dan penahanan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Dalam memori sanggahan atas permohonan pra-peradilan tim advokasi Habib Rizik yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum termohon dari Polda Metro Jaya menegaskan adanya bukti-bukti dari penyidik terkait hasutan-hasutan yang berujung pada pelanggaran protokol kesehatan. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki, dalam sidang pra-peradilan menegaskan penyidik menemukan video diunggah lewat YouTube 13 November 2020. Video itu isinya ceramah Habib Rizik yang sekaligus mengajak orang-orang menghadiri dua gelaran. Pertama, ajakan untuk menghadiri pernikahan putri dari pemohon pra-peradilan Habib Rizik. Ajakan kedua untuk menghadiri acara Maulid Nabi atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di wilayah hukum Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat, kata Hengki dalam memori sanggahan pra-peradilan yang dibacakan di PN Jakarta Selatan Selasa 5 Januari. Video ceramah tersebut diunggah di channel YouTube Front TV pada tanggal 13 November. Kata Hengki, kanal Front TV merupakan saluran nirkabel resmi DPP FPI.
Dikatakan Hengki, ajakan tersebut dikatakan sebuah bukti untuk menjerat Habib Rizik sebagai tersangka penghasutan. Karena dikatakan Hengki, ajakan yang menjadi hasutan tersebut membuat orang-orang berbondong-bondong menghadiri gelaran pernikahan putri Habib Rizik dan Maulid Nabi Muhammad pada Sabtu 14 November 2020 di Petamburan. Ajakan tersebut yang menurut Hengki penyidik yakni membuat delik yang memenuhi unsur pidana tambahan, yakni terkait kekerumunan di masa pandemi COVID-19 yang dilarang oleh pemerintah. Karena ajakan dari pemohon tersebut terjadi kerumunan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang melampaui batas, tidak jaga jarak dan tidak pakai masker. Begitulah ujar Hengki. Hengki pun dalam memori sanggahannya membantah alibi tim advokasi Habib Rizik yang menyatakan hanya mengundang 17 orang saat gelaran pernikahan. Sebab itu dikatakan Hengki, penyidik melebarkan sangkaan awal menggunakan pasal 93 dan pasal 9 Undang-Undang Karantina dengan menyertakan tuduhan pasal 160 KUHP saat menetapkan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka. Dikatakan Hengki karena ancaman dalam sangkaan penghasutan tersebut lebih dari 5 tahun penjara, membuat penyidik punya kewenangan subjektif melakukan penahanan. Atas dasar tersebut, Hengki mengatakan pra-peradilan menjadi tak berdasar. Permintaan tim kuasa hukum untuk menghadiri Habib Rizik Syihab dalam sidang pra-peradilan ditolak oleh Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti. Kan sudah ada aturan, jangan paksakan. Ini kan yang kita gugat formalitasnya, kata Hakim Sahyuti saat memimpin jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 4 Januari. Usai persidangan ditunda, salah satu tim kuasa hukum HRS, Alam Syah, menyatakan kecewa kliennya tidak bisa dihadirkan di persidangan. Menurutnya, Rizik yang berperkara dalam hal ini yang mengetahui persis kejadiannya, sehingga keterangannya perlu diperdengarkan di persidangan. Pra-peradilan ini kan semi pidana, sidang pidana pemohon yang dihadirkan. Karena yang mengalami kasus ini kan dia, atau Rizik sendiri, kata Alam Syah. Usai pembacaan permohonan, sidang pra-peradilan Rizik Syihab ditunda, sidang kembali dilanjutkan Selasa 5 Januari dengan agenda mendengarkan tanggapan dari termohon. Dalam perkara pra-peradilan, sidang berlangsung sebanyak 7 kali dengan agenda membacakan permohonan, tanggapan termohon, bukti surat, saksi-saksi, kesempatan dari termohon, lalu putusan. Tim kuasa hukum Polda Metro Jaya selaku termohon 1 dalam gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab menegaskan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pimpinan Ormas FPI itu sah sesuai aturan yang berlaku. Kami melakukan proses penegakan hukum terutama Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan aturan yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel, kata Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Hengki usai sidang tanggapan termohon pra-peradilan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 5 Januari 2021. Pada sidang jawaban termohon atas Menteri Gugatan Rizik sebagai permohon, terungkap bahwa Polda Metro Jaya selaku termohon 1 telah melakukan pemeriksaan terhadap Rizik sebagai saksi lalu sebagai tersangka. Polisi juga telah meminta keterangan saksi-saksi serta ahli dan gelar perkara dari semua tahapan tersebut. Polisi juga telah meminta keterangan saksi-saksi serta ahli dan gelar perkara dari semua tahapan tersebut. Penyidik merekomendasi Rizik sebagai tersangka dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan atau pasal 216 KUHP. Surat keputusan sebagai tersangka juga telah dikirimkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pelapor dan juga pemohon. Tim kuasa hukum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa pada 12 Desember 2020, termohon 1 telah melakukan penangkapan terhadap diri pemohon dengan melengkapi surat perintah penangkapan dan juga berita acara penangkapan. Namun pemohon menolak mendatangi tanda terima surat perintah penangkapan dan tanda terima berita acara penangkapan tersebut. Selanjutnya, termohon 1 atau penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan berita acara penolakan penandatanganan surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan.
Namun pemohon tidak bersedia menandatanganinya sehingga termohon 1 menerbitkan berita acara penolakan tanda tangan terhadap berita acara penolakan, tanda tangan surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan. Saat dikonfirmasi kepada kuasa hukum pemohon mengenai Rizik menolak menandatangani surat penangkapan tersebut, Alamsyah selaku kuasa hukum Rizik mengaku kliennya tidak mau menandatangani surat tersebut. Memang betul, tanda tangan BAP enggak mau tanda tangan penahanan, enggak mau. Karena dia merasa tidak bersalah, ya kami bela ini ulama. Dan orang beriman bukan penjahat, begitulah tutur Alamsyah. Sidang pra-peradilan Rizik Syihab kembali dilanjutkan pada 6 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon atau kuasa hukum Rizik Syihab yang dijadwalkan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.